Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Haji Andra. Barusan ini saya nonton satu konten yang berisi adanya tembok sepanjang 50 km di Sumatera Selatan antara Lahad dan Muara Enim. Jadi data ini sebetulnya ada hubungannya dengan penelitian Lokananta dari Bapak Hasim Khan yang berada di pagar gunung yang menjadi artefak dari Nabi Adam alaihissalam ketika sujud. Dia ketika turun di bumi dan menerima kalimat sebagai tanda tobatnya diterima sebelum dia melakukan perjalanan mencari istrinya Hawa yang bertemu di Jabal Rahmah di Hijaz, Arab Saudi. Nah, sekarang ini banyak sekali pembuktian yang eksak ya. Jadi di kitab Al-Quran itu dinyatakan bahwa daun itu jatuh itu izin dengan penciptanya. Jadi alam ini ada penciptanya, pemiliknya, itulah Iqra bismi Rabb. Bismi Rabb ini dengan nama pencipta, bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi pencipta itu pertama menciptakan pena. Jadi allazi alamal bil qalam, allazi alamal bil qalam, pena. Jadi sesuatu yang pasti. Jadi seperti matahari itu sesuatu yang pasti, dia terbit, berputar. Dulu matahari, bulan ini dijadikan perhitungan untuk mengetahui waktu dengan teknologi yang masih terbatas. Tapi sekarang dengan teknologi digital gelombang, apa yang dibilang bahwa daun itu jatuh harus izin dengan penciptanya itu makin terbukti. Jadi seperti algoritma yang kita sekarang ini suka bicara bahwa apa yang kita lihat itu ada algoritmanya. Jadi algoritma ini sesuatu yang pasti. Jadi yang menemukannya orang Arab ya, ketika matematik ditemukan oleh Al-Jabar dan lain-lain itu, Al-Hawarizmi. Jadi semua yang ada ini sesuatu yang pasti, termasuk di dalam diri kita ini. Makanan-makanan itu dibagi dengan pasti, antara yang ke rambut dengan ke alis itu pasti. Sehingga pertumbuhannya juga pasti, rambut kita memanjang, alis kita tidak memanjang. Jadi alam semesta ini sangat terperinci, diatur dengan pasti. Jadi bukan ukuran pasti sekarang ini, bukan lagi waktu ya. Jadi kita ibadah kepada pencipta tidak diukur dengan 5 waktu lagi. Jadi yang benar adalah mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu seumur hidup, berdisiplin dengan petunjuk yang ada kitab, baru kita dibilang bertakwa. Bertakwa kita la haula wala quwata illa billahil azim. Kita enggak ada apa-apanya. Kita hanya pembuktian bahwa ada yang menciptakan kita dan alam semesta ini ada yang menciptakan, dan iblis berusaha menghalangi pembuktian itu. Tapi orang yang punya kitab bisa membuktikannya, seperti yang dibuktikan ketika orang yang pembelajar, punya mental pembelajar, dengan membaca kitab itu bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis sebelum kejapan di dalam kisah kerajaan Nabi Sulaiman di dalam kitab. Ya, mudah-mudahan makin banyak orang yang dibersihkan ya. Syaratnya harus bersih, jujur, lalu
mendekatkan diri menjauhi maksiat dalam waktu cukup lama untuk bisa menyentuh kitab yang sesungguhnya, bukan kitab yang benda ya. Kitab itu adalah ruh kita, ruh yang diberikan ke kita itu dalam teknologi teleportasi itu, sehingga ubun-ubun kita lembut masuk ke dalam kita, diri kita. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad 5 tahun di Gua Hira. Jadi kita napak tilas Nabi Muhammad, dan Islam itu bukan dimulai dari era Nabi Muhammad, itu pemutarbalikan fakta. Dimulai dari penciptaan alam semesta berupa kolam pena. Jadi Islam itu menjelaskan pencipta alam semesta, pencipta seluruhnya. Jadi bukan dimulai dari penciptaan oleh pencipta alam semesta, bukan dimulai dari Nabi Muhammad turun. Ini pemutarbalikan fakta oleh orang-orang yang tidak mengenal penciptanya. Ya, mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Dari Bang Haji Handra, Museum Arsitek Muhammad Handra Sanapulan di Ponorogo, Menara Langit, Warung Kopi Aritua. Terima kasih sudah menonton.